Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok C atau kelompok 3 akan mempresentasikan tentang e-commerce, digital market, digital goods. Saya Wanoka Karen Puspanindita dengan NIM 182214041 akan mempresentasikan bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang e-commerce dan internet. Bagian ini terdiri dari e-commerce today atau e-commerce saat ini, lalu why e-commerce is different atau mengapa e-commerce berbeda, dan konsep utama dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital di pasar global. Poin yang pertama yaitu e-commerce saat ini atau e-commerce today. Seperti yang kita tahu, e-commerce merupakan pembelian, penjualan, pemasaran barang melalui sistem elektronik seperti web maupun internet. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama, netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk periklanan dan juga penjualan. Seperti yang kita lihat di grafik, pada tahun 1996 hingga 2007, pendapatan e-commerce terus meningkat, tetapi pada tahun 2008 hingga 2009, pertumbuhan melambat. Pada tahun 2012, pendapatan e-commerce dapat kembali meningkat. Revolusi e-commerce ini masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa e-commerce akhir-akhir ini terus meningkat dan banyak dikenal. Poin yang kedua, yaitu mengapa e-commerce berbeda. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan juga telepon. Kita akan membahas 8 fitur unik dalam teknologi e-commerce. Fitur yang pertama yaitu ubiquity, artinya teknologi internet atau web tersedia di mana saja, di kantor, di rumah, dan dimanapun melalui desktop dan juga perangkat seluler. Perangkat seluler memperluas layanan ke area lokal dan pedagang. Pasar diperluas melampaui batas-batas tradisional dan dipindahkan dari lokasi temporal dan geografis. Marketplace kapan saja dibuat belanja bisa berlangsung di mana saja. Kenyamanan pelanggan pun dapat ditingkatkan dan biaya belanja pelanggan berkurang. Fitur yang kedua yaitu global reach atau jangkauan global. Teknologi ini menjangkau melintasi batas negara di seluruh bumi. Perdagangan diaktifkan melintasi batas budaya dan nasional dengan mulus dan tanpa modifikasi. Ruang pasar mencakup berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Fitur yang ketiga yaitu universal standar atau standar universal. Adanya satu perangkat standar teknologi yaitu standar internet. Dengan satu set standar teknis di seluruh dunia, sistem komputer yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain. Standar teknis universal dari internet dan e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar bagi penjual. Dan bagi konsumen, standar universal ini dapat mengurangi biaya pencarian. Yang keempat, ada richness atau kekayaan. Kekayaan informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Web memungkinkan untuk menyampaikan pesan kaya dengan teks, audio, dan video secara bersamaan ke banyak orang. Video, audio, dan pesan pemasaran teks diintegrasikan ke dalam satu teks pemasaran dan pengalaman konsumen. Fitur yang kelima yaitu interactivity atau interaktivitas. Teknologi ini bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Konsumen terlibat dalam dialog yang secara dinamis menyesuaikan pengalaman dengan individu dan menjadikan konsumen sebagai partisipan bersama dalam proses pengiriman barang ke pasar. Lalu fitur yang keenam yaitu information density atau kepadatan informasi. Teknologi mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Biaya pemrosesan, penyimpanan, dan juga komunikasi informasi turun drastis.
sedangkan mata uang, akurasi, dan ketepatan waktu meningkat drastis. Informasi menjadi banyak, murah, dan juga lebih akurat. Fitur ini jelas menguntungkan kedua pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Fitur yang ketujuh yaitu personalization dan customization atau personalisasi dan customisasi. Teknologi ini memungkinkan pesan yang dipersonalisasi untuk dikirim ke individu maupun kelompok. Personalisasi pesan, pemasaran, dan penyesuaian produk dan layanan didasarkan pada karakteristik individu. Penjualan dapat menargetkan pesan pemasaran mereka ke individu tertentu dengan menyesuaikan pesan tersebut dengan perilaku seseorang, nama, minat, dan pembelian sebelumnya. Teknologi juga memungkinkan penyesuaian, yaitu pengubahan produk dan layanan yang dikirim berdasarkan preferensi pengguna atau perilaku sebelumnya. Dan fitur yang terakhir yaitu sosial teknologi atau teknologi sosial. Teknologi ini mendukung pembuatan konten dan jejaring sosial. Model sosial dan bisnis internet baru memungkinkan pembuatan dan distribusi konten pengguna dan mendukung jejaring sosial. Dengan menggunakan bentuk komunikasi ini, pengguna dapat membuat jaringan sosial baru dan memperkuat yang sudah ada. Poin yang ketiga yaitu konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Yang pertama, pasar digital. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah besar secara langsung, seketika, dan juga gratis. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi tersebut daripada pihak lainnya. Informasi tersebut membantu menemukan daya tawar relatif mereka. Kita akan melihat beberapa perbedaan pasar digital dengan pasar tradisional. Perbedaan yang pertama yaitu pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional. Hal ini dikarenakan di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pasar digital sangat fleksibel dan efisien. Hal ini dikarenakan pasar digital beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah, biaya menu yang lebih rendah, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu pasar digital dapat mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan. Hal ini tergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual, dan hal itu dapat menyebabkan penundaan tambahan dalam kepuasan. Tidak seperti pasar fisik, kita tidak dapat langsung mengkonsumsi produk seperti pakaian yang dibeli melalui web atau internet. Meskipun konsumsi langsung dimungkinkan dengan unduhan musik digital dan produk digital lainnya. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu pasar digital memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen melewati perantara seperti distributor atau kredibel. Menghilangkan perantara di saluran distribusi dapat menurunkan biaya transaksi pembelian secara signifikan. Dengan menjual langsung ke konsumen atau mengurangi jumlah perantara, perusahaan dapat memperoleh keuntungan sambil mengenakan harga yang lebih rendah. Penghapusan organisasi atau lapisan proses bisnis yang bertanggung jawab atas langkah-langkah perantara dalam rantai nilai disebut disintermediasi. Disintermediasi mempengaruhi pasar jasa. Yang kedua yaitu barang digital. Secara umum untuk barang digital, biaya marginal untuk memproduksi unit lain adalah sekitar 0 atau tidak ada biaya untuk membuat salinan file musik. Akan tetapi, biaya produksi unit pertama yang asli relatif tinggi, ini hampir sama dengan biaya total produk, karena hanya ada sedikit biaya inventaris dan distribusi lainnya. Biaya pengiriman melalui internet sangat rendah, biaya pemasaran seringkali tetap sama, dan harga dapat sangat bervariasi. Bisnis yang bergantung
pada produk fisik untuk penjualan seperti toko buku, toko musik, penerbit buku, label musik, dan studio film, menghadapi kemungkinan penurunan penjualan dan bahkan kehancuran bisnis mereka. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.